sih Kak. Halo Sobat Kopi, komunitas filosofi. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Filosofi. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas manusia dan gendernya, sesuai judul dari yang di opening tadi. Nah, kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Afi Muhammad Dafa Primagung, selaku MC atau pemandu diskusi pada Ngobrol Filosofi kali ini. Nah, di sini kita kedatangan beberapa narasumber hebat nih. Yang pertama ada Bung Ali Sabeni, lalu kedua ada Mbak Rizky Alia, dan yang ketiga ada Bung Gervin. Hai dulu dong ke para penonton Ngopi. Nah, halo semua. Halo Bung Ali. Hai. Halo Mbak Alia. Halo. Halo Bung Gervin. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke topik Ngopi kita pada episode kali ini, saya di sini akan memberikan pemaparan dulu nih mengenai apa itu gender. Nah, mungkin kan beberapa memikirnya gender itu sama dengan alat kelamin atau seks. Nah, nyatanya gender dan alat kelamin atau seks itu berbeda. Nah, berbedanya gimana sih? Jadi, gender itu ialah karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam masyarakat. Sementara, seks atau jenis kelamin ialah perbedaan biologis antara pria dan wanita. Nah, perbedaan biologis itu kita dapat lihat dari alat kelaminnya. Kemudian, seks atau jenis kelamin cenderung tidak dapat dipertukarkan, di mana penis ialah milik laki-laki dan vagina milik perempuan. Nah, sedangkan gender itu dapat dibentuk oleh sosial dan juga gender bisa dipertukarkan. Seperti halnya perempuan bisa bersifat maskulin dan juga laki-laki ada yang bersifat feminim. Nah, gender itu ambil dari bahasa Latin yaitu genus yang berarti jenis atau tipe. Nah, gender juga merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku mereka. Nah, kita perlu ingetin lagi nih kalau misalkan pengertian gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Lalu, menurut WHO atau World Health Organization, gender ialah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Gender juga dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring waktu. Nah, dari pengertian gender tadi nih, kita dapat simpulin bahwa gender itu ialah sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Di dalam konsep gender itu juga terdapat istilah yang disebut identitas gender dan juga ekspresi gender. Nah, apa sih yang dimaksud dengan identitas dan ekspresi gender? Nah, identitas gender ialah cara pandang seseorang dalam dirinya, entah sebagai perempuan atau laki-laki. Lalu ekspresi gender ialah cara seseorang mengekspresikan gendernya atau memanifestasi melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, hingga perilaku. Gender umumnya dideskripsikan dengan feminim dan juga maskulin. Nah, mungkin kita tahu nih bahwa laki-laki tuh harus perkasa, kuat, dan tidak boleh cengeng. Sementara perempuan cenderung diajarkan untuk bersifat lemah lembut dan memiliki sifat keibuan. Sifat ini tuh bisa dipertukarkan tahu, seperti yang tadi dijelaskan bahwa laki-laki itu boleh bersifat lembut ataupun feminim dan juga perempuan bisa bersifat tegas dan juga maskulin. Nah, peran gender dan stereotip gender juga sangat bersifat cair dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, itu pemaparan singkat dari saya sebagai MC kali ini. Lalu kita masuk ke pemaparan yang lebih spesifik dan lebih detail dari Bung Ali Sabeni. Silakan Bung Ali. Oke, sekarang kita akan lebih membahas mengenai gender, kemudian kita juga ngomong soal sejarah gender itu seperti apa. Terima kasih kepada MC yang tadi sudah memaparkan sedikit mengenai pemaknaan gender, kemudian membedakan gender dengan seks itu seperti apa. Karena itu merupakan satu hal dasar yang penting untuk kita pahami kalau kita berbicara mengenai gender, karena masih banyak masyarakat atau orang di luar sana yang menyamaratakan atau tertukar balik dalam mendefinisikan gender dan seks gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai jenis kelamin,
itu kita berbicara mengenai satu fakta yang sudah tidak terbantahkan lagi, satu hal yang terberikan yang akhirnya mendefinisikan kita sebagai manusia, apakah kita laki-laki dan kita perempuan berdasarkan bukti-bukti otentik yang ada pada tubuh kita gitu. Laki-laki memiliki penis, perempuan memiliki vagina. Itulah yang kemudian mendefinisikan, oh manusia ini laki-laki, oh manusia ini perempuan gitu. Kalau kita bicara mengenai gender ini turut memberikan identitas pada manusia. Gender ini memberikan pemaknaan pada manusia, apa dan siapa dirinya berdasarkan sifat laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial, tempat di mana dia tinggal, apakah itu dipengaruhi oleh agamanya, adat istiadat dan norma yang berlaku di tempat dia tinggal. Itulah yang membentuk sifat gender sebagai identitas pada manusia itu sendiri gitu. Satu hal yang menarik dari perbedaan antara gender dan jenis kelamin secara biologis ini adalah sifat perubahannya dan pertukarannya gitu. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kita berbicara seks sebagai jenis kelamin, itu sukar sekali untuk dilakukan perubahan. Ya walaupun sama-sama kita ketahui kemajuan teknologi seperti zaman sekarang itu memungkinkan untuk kita untuk melakukan perubahan secara fisik ya, untuk melakukan perubahan dari laki-laki ke perempuan gitu. Tetapi perubahan itu sangat besar dan melakukan perubahan yang sangat sistematis ya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai gender, perubahannya itu suatu hal yang mungkin sama sekali tidak kita inginkan, sama sekali yang tidak kita sengajai, karena gender ini lebih bersifat liquid ya, bisa berubah-ubah seiring dari perubahan nilai dan norma dan perkembangan dari manusia itu sebagai suatu individu gitu. Jadi perbedaan mendasar antara gender dan seks ini terletak pada perubahannya itu gitu. Perubahannya terhadap waktu itu yang membedakan seks dan gender. Kemudian perbedaan antara seks dan gender yang kedua yaitu adalah pertukaran perannya ini. Kalau misalnya kita tarik ulur pada perkembangan zaman, walaupun sampai sekarang di beberapa tempat masih meyakini bahwa laki-laki itu keluar ke rumah mencari uang, perempuan harus stay di rumah menjaga anak-anak gitu. Tetapi dalam konsep gender, hal itu bisa dipertukarkan gitu. Hal itu bisa dipertukarkan. Laki-laki bisa saja untuk mengasuh anak, laki-laki bisa saja untuk mengganti popok bayi gitu. Nggak lagi harus perempuan yang melakukan itu. Itulah yang menjadi dasar gender gitu. Jadi itulah yang membedakan gender dengan jenis kelamin, dengan seks itu yang secara biologis itu. Tetapi kalau seks itu sebagai suatu jenis kelamin secara biologis itu tidak dapat melakukan pertukaran peran. Contoh, laki-laki sebagai manusia yang memiliki penis sebagai alat kelaminnya itu memang sudah ditakdirkan untuk berperan sebagai pentransformasi sperma gitu. Sedangkan perempuan sebagai pemilik vagina yang memiliki sel telur di dalamnya emang sudah memiliki peran untuk membuahi sperma dari laki-laki gitu, dan itu tidak bisa dipertukarkan gitu. Jadi perbedaan yang kedua terletak dari pertukaran peran antara seks dan gender gitu. Setelah kita memahami perbedaan mendasar antara seks dan gender ini, kemudian kita akan masuk mengenai perkembangan kajian gender ini gitu. Kalau misalnya kita tarik ulur dalam perkembangan sejarah, gender ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan gerakan wanita atau feminis gitu. Di mana berawal dari feminis, kemudian kajian mengenai feminis ini kemudian berkembang menjadi permasalahan gender, di mana gender ini nantinya akan membentuk identitas pada manusia yang akhirnya berdampak nantinya pada skala kompleksnya seperti orientasi seksual, pronoun dan segala macamnya. Nah, jadi kalau kita kaji dari sejarahnya, dulu pada abad pertengahan ini perempuan itu merupakan manusia berjenis kelamin perempuan itu sangat dirugikan sekali gitu. Berbagai macam doktrin yang dikeluarkan oleh gereja sebagai pemegang otoritas tinggi pada saat itu selalu merugikan perempuan. Perempuan dituduh sebagai penghancur kehidupan. Gitu. Salah satu yang paling terkenal di gereja itu adalah perempuan sebagai perusak kehidupan, karena perempuan inilah yang akhirnya mengakibatkan laki-laki keluar dari di surga gitu. Perempuan yang kemudian menghasut laki-laki untuk memakan buah abadi, kemudian mengakibatkan laki-laki terusir dari surga dan segala macam. Jadi perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka. Ada juga pemahaman-pemahaman seperti laki-laki sebaiknya tidak menikah dan single seumur hidup, karena kalau misalnya kita berurusan dengan perempuan akan menghancurkan kehidupan gitu, akan merusak citra laki-laki di hadapan publik dan segala macam. Dan hal ini dipercaya dan merugikan perempuan pada abad pertengahan pada itu.
Walaupun kenyataannya perempuan tidak seperti itu gitu. Hal ini juga didukung berbagai macam para pemikir pada saat itu. Salah satunya profesor dari Universitas Witwatersrand yang mengatakan bahwa yang mengadakan diskusi ilmiah pada saat itu yang mempertanyakan apakah perempuan ini manusia atau bukan gitu. Sebegitu rendahnya pandangan orang terhadap perempuan kala itu. Termasuk juga Thomas Aquinas sebagai filsuf dan Aristoteles juga pada saat itu berpendapat mengeluarkan argumen bahwa perempuan itu sebagai laki-laki yang tidak sempurna atau manusia yang setengah sempurna gitu. Ini kalau misalnya kita dengar pada saat sekarang ini tentu akan melukai hati kita gitu ya. Bagaimana bisa kita menganggap manusia seperti itu dan menihilkan apa-apa yang melekat pada diri manusia sebagai seorang perempuan gitu. Berasal dari keterpurukan itu, akhirnya perempuan dan juga laki-laki yang peduli terhadap isu ini kemudian semakin menguatkan di barisan untuk bisa keluar dari pemikiran yang kolot seperti itu, di mana hal ini juga didukung oleh berbagai macam revolusi seperti revolusi Prancis yang mengangkat tema liberty, equality dan fraternity pada saat itu, yang akhirnya turut menggeliatkan semangat bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya gitu. Jadi perkembangan gender tidak bisa kita lepaskan dari hubungan perkembangan feminis, kemudian perkembangan pembicaraan mengenai feminis berkembang menjadi permasalahan gender, kemudian akhirnya sampai pada perkembangan dan kajian mengenai gender yang terus berkembang hingga saat ini. Tetapi permasalahan gender ini tidak bisa, walaupun turut membentuk ya identitas kita sebagai manusia, juga tidak bisa kita pungkiri memberikan problematis terhadap munculnya problem-problem baru seperti seperti pandangan gender memberikan kemungkinan untuk laki-laki secara seksual dan laki-laki dan perempuan secara biologis untuk melakukan pertukaran peran dan segala macamnya, sehingga ini dinilai akan menyalahi aturan dan segala macam, menyalahi kodrat dan segala macam, terjadinya lintas orientasi seksual, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, dan hal ini akhirnya memberikan problem juga bagi gender gitu. Selain masalah yang paling krusial itu kesetaraan gender, ini juga akhirnya ikut serta orientasi seksual ini akhirnya juga turut serta memberikan permasalahan bagi kajian gender di tatanan akademis dan masyarakat pada umumnya. Permasalahan gender yang lainnya yang terus populer yang terus terjadi dari waktu ke waktu, yaitu permasalahan kesetaraan gender ini gitu. Gender yang akhirnya mampu memberikan identitas pada manusia sebagai manusia gitu. Gender yang akhirnya memberikan harapan bahwa laki-laki itu boleh menangis, laki-laki itu punya tingkat sensitif juga, tidak hanya perempuan, dan perempuan juga bisa mencari nafkah, juga bisa hidup sendiri, juga bisa melakukan apapun yang mereka mau. Akhirnya kita bisa berpuas diri terhadap kajian gender yang akhirnya memberikan validasi terhadap diri kita sebagai laki-laki yang manusia pada umumnya memiliki emosional, yang bisa sedih, yang bisa menangis dan segala macam. Tetapi di sisi lain permasalahan gender ini juga terus berkembang dan masih pada tahap kalau bisa kita masih memakai kacamata laki-laki dan perempuan secara biologis, permasalahan gender ini masih sering terjadi di dalam masyarakat. Kesenjangan gender dalam masyarakat itu masih sering terjadi gitu. Laki-laki masih sering dianggap sebagai seorang yang prior dan memiliki kekuatan dibanding perempuan gitu. Nah, nanti hal-hal ini nanti akan dibahas juga oleh teman-teman yang lain, apa-apa saja permasalahan gender. Cuman untuk perkembangan gender sendiri itu berawal dari feminis, kemudian berkembang dari orang-orang feminis terus memperjuangkan kesetaraan gender. Kemudian ini juga turut diamini oleh beberapa pemangku kebijakan seperti PBB juga turut mendukung gerakan feminis. Kemudian pemahaman masalah gender juga ikut disuarakan, dan di Indonesia sendiri kesetaraan gender dan pemberian hak yang sama antara laki-laki dan perempuan itu juga dijamin ya berdasarkan Undang-Undang pada tahun 1945 pasal 27-28. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan kita juga sudah membuktikan bahwa
siapapun, laki-laki dan perempuan bisa melakukan apapun. Salah satunya kita memiliki Presiden Indonesia, Megawati, Presiden Indonesia yang berjenis kelamin perempuan, akhirnya juga memberikan pemahaman bahwa kita bisa melakukan, perempuan juga bisa melakukan apa yang laki-laki juga bisa lakukan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu pemaparan mengenai gender, sejarah gender, dan keterkaitan gender dan feminis. Selanjutnya kita akan bicara lebih lanjut mengenai gender dan problemnya. Saya kembalikan kepada MC. Nah, pemaparan yang sangat baik sekali yang diberikan oleh Bung Ali Sabeni mengenai definisi gender dan juga perkembangan gender di dunia ini, terutama di Indonesia ya. Buat para kopi, komunitas filosofi, teman-teman kopi nih, kalau kalian merasa, wah gue cowok nih, gue gak boleh nangis, gue tuh harus kuat. Enggak kok, tenang aja. Karena itu tuh emang sifat manusiawi yang ada di tubuh manusia, yang ada di dalam manusia. Nah, bagaimana nih dengan para pandangan para ahli ataupun filsuf atau dari pandangan filsafat mengenai gender ini? Mungkin kita tanyakan saja langsung kepada Bung Gervin untuk menjelaskan lebih lanjut. Ya, silakan Bung Gervin. Oke, halo semua. Kali ini saya akan membahas tentang yang menurut para ahlinya, di mana kalau di sini kita akan mulai dari Aristoteles dulu, seorang filsuf Yunani klasik, di mana dia menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk yang memiliki sifat khusus yang kurang berkualitas, di mana laki-laki harus memandang seorang perempuan sebagai sebuah ketidaksempurnaan alam, karena di mana seperti kita tahu dalam proses pembuatan janin harus ada antara sperma dan ovum, di mana sperma punya laki-laki dan ovum punya wanita. Dan di sini menurut Aristoteles sendiri, karena janin tercipta dari penyatuan antara sperma dan dan ovum tadi, dia menarik benang merah antara sifat biologis organ reproduksi perempuan dan laki-laki ini yang beserta zat yang dihasilkan, dan mengatakan bahwa perempuan hanya menyediakan hal yang pasif, di mana seperti kita tahu ovum itu hanya diam dan harus sperma yang menemukan ovum itu. Ada juga filsuf bernama Julien Beda dari Prancis, di mana dalam tulisannya Rapport di World menyatakan bahwa perempuan tak lebih dari yang dikatakan laki-laki mengenai dirinya, karena perempuan tidak dapat memikirkan diri sendiri tanpa laki-laki. Berbeda dengan laki-laki yang mampu berpikir tanpa perempuan. Di sini kita bisa lihat kalau Julien Beda ini dia memikir kenapa memikir bahwa perempuan tidak bisa berpikir tanpa laki-laki. Kalau kita lihat dari secara historis, kebanyakan tulisan-tulisan sejarah dan pemikiran-pemikiran dibuat oleh laki-laki, tapi kita belum tentu bisa tahu bahwa apakah betul dari pemikiran ini dari laki-laki yang tersedia tulisan itu. Jadi makanya kenapa dia berpikir bahwa perempuan tidak bisa berpikir sendiri tanpa laki-laki, karena rata-rata pemikiran kita ambil adalah pemikiran dari seorang laki-laki, tapi itu belum bisa jadi kenyataan. Lalu Sigmund Freud juga dalam teorinya dia menganggap bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitasnya. Lalu di sini Sigmund menjelaskan kepribadian seseorang tersusun atas tiga struktur, yaitu ID, ego, dan superego. Dan tingkah lakunya laki-laki dan perempuan ditentukan dari tiga itu tadi. Lalu setelah Sigmund Freud ada Jean-Paul Sartre yang mengatakan bahwa eksistensialisme menempatkan manusia pada posisi sebagai dirinya sendiri dan meletakkan keseluruhan tanggung jawab hidupnya sepenuhnya di pundak manusia itu sendiri. Jadi dalam hal ini menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu bebas memilih apa yang dia inginkan menurut Jean-Paul Sartre. Tapi tidak bisa meninggalkan tanggung jawab atau bahkan resiko yang dia pilih. Jadi perempuan dapat bersekolah atau dapat berpendidikan tinggi, tapi dia tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya jika dia menikah, tanggung jawabnya terhadap anaknya untuk mengurus anaknya atau itu. Dan laki-laki juga dia juga boleh memilih jalannya sendiri, boleh melakukannya sendiri, tetapi dia harus mengikuti apa yang sudah dijadikan tanggung jawab laki-laki itu tersebut. Begitu singkatnya kalau penjelasan Jean-Paul Sartre. Lalu sekarang kita masuk ke filsuf yang pro
ini feminim, di mana Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex, dia membantah banyak teori-teori filsuf yang termasuk Aristoteles tadi dan memvalidasi posisi subordinat perempuan karena bawaan biologis mereka yang pasif. Di mana menurut Simone de Beauvoir ini, dalam proses penyatuan biologis, sel kelamin jantan dan betina telah kehilangan individualismenya. Mereka membaur sehingga menghasilkan sebuah senyawa baru yang substansial. Dengan demikian, tidak ada lagi hal yang pasif atau yang aksi atau maupun yang dominan dan yang submitif, di mana keduanya memiliki peran dan fungsi masing-masing yang meskipun memiliki perbedaan tetapi tetap sama pentingnya. Dan itu secara singkatnya bisa saya jelaskan bahwa Simone de Beauvoir bilang ini karena sudah penyatuan antara sel sperma dan sel ovum tadi itu bukan sebuah itu yang berbeda antara yang jadi yang dominasi dan menjadi yang submitif. Malah itu setelah mereka menyatu mereka itu identitas masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sel sperma itu dominan dan sel ovum itu submitif karena sperma yang harus mendatangkan ke ovum. Oke, jadi sekarang Anthony Starford dalam bukunya Feminine Critique of Hegel on Woman and the Family, dia menulis pendapatnya Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel, atau kita panggil Hegel saja di sini, di mana Hegel menganggap bahwa laki-laki memiliki kemampuan dalam hal pembelajaran, perjuangan di dunia luar dan pekerjaan di ranah publik, sementara perempuan sudah ditakdirkan sebatas merawat keluarganya. Hegel juga mengatakan bahwa perempuan bisa menjadi manusia yang berpendidikan, tapi dia tidak diciptakan untuk kontribusi dalam perkembangan ilmu level selanjutnya seperti filsafat dan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Wah, sepertinya dia sangat tidak feminim sekali nih ya, Hegel. Oke. Selanjutnya adalah Irman Altman, di mana dia ada seorang sosiolog juga, di mana di sini dia membagikan 3 teritori, di mana ada primary territory, second territory, dan public territory. Maaf kalau bahasa Inggris saya agak kacau. Di mana kalau di sini disebutkan primary territory adalah area yang dimiliki yang digunakan secara eksklusif dan disadari oleh orang lain, dikendalikan secara permanen serta menjadi bagian utama dalam kegiatan sehari-hari penghuninya. Lalu second territory adalah area yang tidak digunakan secara eksklusif oleh seorang atau kelompok. Orang mempunyai cakupan area yang relatif luas, dikendalikan secara berkala. Lalu public territory adalah suatu area yang digunakan dapat dimasukkan oleh siapapun, akan tetapi dia harus mematuhi norma serta aturan yang berlaku di daerah tersebut. Jadi antara 3 teritori tadi, primary territory ini adalah area eksklusif yang kita miliki kita sendiri, yang mungkin orang lain sadar, tetapi mereka tidak bisa masuk ke daerah kita. Maksudnya contohnya begini, contohnya sifat saya suka main game, saya suka nonton YouTube. Ini area saya sendiri yang orang lain tidak bisa memasuki daerah itu. Jadi saya bisa melakukan apa saja sesuka saya di daerah ini. Lalu second territory ini adalah daerah yang bisa masuk orang tapi tidak terlalu banyak dan terkendali. Maksudnya di sini contohnya adalah contohnya jika saya berkumpul dengan teman-teman saya, itu bisa dibilang daerah second territory, di mana karena saya bisa mengendalikan perilaku mereka secara itu, di mana contohnya kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya, kita tidak boleh ngomong kasar atau tidak boleh atau ceritanya jika kita lagi ngomong soal bahas tentang sesuatu, kita hanya bahas itu. Jadi di daerah second territory ini daerah yang terkendali, yang bisa dikendalikan itu. Tetapi public territory ini daerah yang kita tidak bisa kendalikan sama sekali. Ini karena daerah publik, jadi malah dikarenakan kita tidak bisa mengendalikan, kita harus mengikuti apa yang sudah berlaku di publik, karena namanya juga publik, jadi kita harus mengikuti apa yang publik katakan. Dan kalau kita masukkan dalam permasalahan gender, primary territory tentunya adalah sifat gender itu sendiri, di mana salah satu gender, bukan sifat gender sih, lebih tepatnya sifat orang tersebut, itu adalah primary dia, di mana dia bisa berlaku bebas di dalam primary territory. Jika masuk dalam second territory, itu dia udah masuk dalam
contohnya antara jika laki-laki dan perempuan berarti laki-lakinya mempunyai peraturan khusus, lalu perempuannya mempunyai peraturan khusus di dalamnya. Dan di sini belum masuk second territory, belum masuk stereotype yang laki-laki harus begini, perempuan harus gini. Ini tidak, tapi lebih ke cara pandang sesama laki-laki gimana. Karena laki-laki juga memiliki cara pandang khusus untuk pemikiran mereka tentang itu. Lalu public theory ini yang sudah masuk stereotype di mana contohnya dalam public theory ini seorang laki-laki harus bersifat maskulin dan seorang perempuan harus bersifat feminin. Dan ini semua masuk dalam public territory. Oke, dari 3 tadi, primary territory, secondary territory, dan public territory, ini 3 ini dipengaruhi oleh ada 3 faktor juga yang mempengaruhi itu, yaitu faktor personal di mana orangnya sendiri, habis itu faktor situasi, ya dari situasi, dan faktor budaya. Jadi ini saya sekaligus kesimpulan dari semua apa yang saya bahas tadi di atas, sekaligus ini semua pemikiran filsuf yang kita lihat tadi itu kita tidak bisa katakan bahwa wah filsuf ini sangat anti wanita, wah filsuf ini sangat mendukung wanita. Kenapa begitu? Karena jika kita lihat dari faktor personalnya, secara personal mungkin filsuf itu punya pemikiran, ya itu pemikiran personal filsuf yang tadi kita sudah dengarkan. Tetapi secara pemikiran itu juga dipengaruhi secara personal, ini dipengaruhi oleh situasi dan budaya filsuf itu. Contohnya saya ambil saja Aristoteles tadi ya. Secara situasi dan budaya, Aristoteles itu jika kita lihat dari budaya Yunani, laki-laki sangat mendominasi, sedangkan perempuan itu seperti kegunaannya hanya benar itu untuk melahirkan dan mengurus anak. Kalau kita lihat dari zamannya Aristoteles pada Yunani klasik, di mana dikarenakan faktor situasi dan budaya itu, akhirnya pemikiran personalnya Aristoteles berpikir bahwa wanita itu hanya untuk alat yang saya katakan di sini, alat untuk didominasi oleh laki-laki. Makanya oleh karena itu ya tentu saja pemikiran Aristoteles akan itu. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa dia anti wanita atau dia anti sangat mendukung gender atau kesamaan gender atau tidak sangat mendukung gender. Tetapi kita harus lihat di sini pada zaman itu memang tidak ada perkataan antara kesamaan gender itu tidak terlalu dipentingkan. Oke, terima kasih untuk waktunya dan maaf jika terlalu lama dan suara saya terputus-putus. Waktu dan tepat saya kembalikan ke Afi. Terima kasih banget nih ini dari pemaparan dari Bung Gervin yang sangat wah sekali. Dimana kita juga tidak bisa langsung menghakimi di mana pemikiran Aristoteles atau pemikir para filsuf terdahulu yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa dikatakan membawa bencana atau segala macam. Nah, kita nggak bisa menghakimi mereka karena pemikiran itu juga terpengaruh dikarenakan zaman mereka hidup. Dan di situ juga kita bisa lihat bahwa ada salah satu filsuf kok yang mengangkat kesetaraan gender ini, di mana peran wanita juga dipentingkan di situ. Salah satunya yaitu filsuf Simone de Beauvoir tadi. Nah, kita beralih lagi nih ke narasumber yang ketiga, yaitu Mbak Rizky Alia. Gimana sih menurut Mbak Rizky Alia ini tuh mengenai para filsuf yang mengatakan tadi bahwa wanita itu pembawa bencana atau hanyalah laki-laki yang boleh berpikir. Nah, terus kira-kira ada problem apa nih di Indonesia, terutama ya di Indonesia mengenai gender ini? Boleh silakan Mbak Alia memberikan pemaparannya. Oke, halo Afi sama teman-teman semua. Sebelumnya makasih buat Kevin sama Benny yang udah kasih tanggapan sebelumnya, dan juga semoga suara aku kedengeran ya. Sorry kalau sebelumnya nanti bakal ada kesendat atau apapun di bagian audio. Nah,
Kalau buat tanggapan, memang persoalan mengenai gender ini kan berawal dari yang namanya persoalan mengenai feminisme, di mana feminisme ini secara mulai diakari dari yang namanya Marxisme, di mana memang pada awalnya itu ada ketimpangan yang didasarkan dari ekonomi terstruktur gitu kan, ada perbedaan ekonomi terstruktur. Nah, dari Marxisme itu akhirnya muncul feminis radikal tahap pertama, di mana mulai melakukan pemberontakan lebih keras lagi karena secara ekonomi perempuan itu sudah teropresi, dan juga secara rumah tangga, maksudnya di ranah domestik itu perempuan mengalami opresi lagi. Jadi ada dua beban ganda yang sudah dialami oleh perempuan di masa itu. Nah, berlanjut dari perkembangan feminis pada saat itu, akhirnya muncul banyak sekali pemikiran-pemikiran feminis di zaman-zaman yang lebih kontemporer seperti zaman yang saat ini juga. Nah, tetapi kalau misalnya kita coba telisik lagi ya, mungkin ini adalah filsuf berjenis kelamin laki-laki kesekian kalinya yang disebut pada diskursus kali ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena saya juga akan membawakan banyak sekali filsuf-filsuf perempuan dan juga filsuf yang queer, agar diskusi ini tidak timpang sebelah ya teman-teman. Tapi teman-teman perlu tahu dulu salah satu pandangan dari seorang filsuf, di mana dia itu menganalisis tentang dominasi maskulin. Nah, filsufnya bernama Pierre Bourdieu. Dia seorang Prancis, dan dalam analisisnya terhadap dominasi maskulin itu dia melihat dominasi maskulin dalam dan juga budaya, bagaimana budaya, sosial, dan juga segala kehidupan manusia itu sudah terstruktur oleh namanya dominasi maskulin. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, tadi kan ada disebutkan kalau ada yang namanya jenis kelamin yang membedakan sekses kan, ada yang namanya penis dan juga vagina. Nah, dalam sudut pandangan budaya, yang namanya penis itu dia itu menonjol. Dia kalau misalnya ereksi kan pasti kan ke atas. Nah, itu dilambangkan di mana penis itu mempunyai kekuatan. Sedangkan ketika vagina ini, ketika dia ereksi pun dia tidak memiliki kekuatan. Nah, kalau dari segi seksualitas saja, di situ bisa diartikan sudah ada pandangan yang dimana masyarakat itu mulai menilai dari jenis kelamin aja antara perempuan dan juga laki-laki itu memiliki ketimpangan, sudah memiliki peranannya masing-masing, di mana laki-laki dengan jenis kelaminnya dia lebih dominan, dan sedangkan perempuan dengan jenis kelaminnya dia lebih tertutup, lebih rendah, lebih tersier kayak gitu. Nah, akhirnya si Pierre Bourdieu dalam analisisnya mengenai dominasi maskulin, dia mulai melihat lagi sebenarnya mengapa sih penis ini bisa dikatakan sangat kuat. Nah, ternyata memang dalam sosialitas kita itu kekuatan itu tertunjukkan pada sesuatu yang dapat secara tegak, dapat secara lebih kuat, dapat secara lebih kuasa kayak yang disebutkan oleh Gavin tadi. Nah, ini juga berlaku nih untuk teman-teman yang juga juga memiliki juga memiliki sekses yang sama, jenis kelamin yang sama, contohnya aja laki-laki, namun dia memiliki disfungsi dalam ereksi. Nah, sehingga ketika ada disfungsi dalam ereksi itu terlihat dia itu sebagai gender yang lebih lemah, sebagai posisi yang lebih lemah dibandingkan pihak yang lebih kuat ereksinya. Jadi teman-teman bisa mengetahui kalau di situ adalah asal usul bagaimana sosialitas kita tuh mulai memandang yang namanya gender, mulai membeda-bedakan peranan antara perempuan yang utuh, antara laki-laki utuh, dan antara pihak-pihak yang berada di tengah-tengah itu. Nah, dari sini aku mulai masuk ke analisisnya Bufa yang sudah tadi dijelaskan juga. Bufa ini berawal dari dimana ada the second sexes atau seks lapis kedua atau yang lebih tersier, dimana the second sexes ini tuh lebih condong dia menjadi pihak-pihak yang terdistorsi dari banyaknya diskursus, entah itu dari ruang privat ataupun dari ruang publik. Nah, the second sexes ini bukan hanya membahas tentang pihak yang dalam tanda kutip mereka tercondongkan atau dia itu
tidak hanya membahas tentang perempuan aja, tapi The Second Sexes itu juga mendukung dan juga membahas teman-teman yang berada di dalam kaum marginal, berada dalam batasan-batasan marginal yang masih sulit untuk menyuarakan pendapat mereka. Nah, di Second Sexes ini menyuarakan bagaimana orang-orang yang marginal, kaum marginal ini sering dianggap sebagai the other, sering dianggap sebagai half being, di mana mereka ini seringkali tidak punya posisi di dalam dunia. Seringkali mereka itu hanya dikatakan sebagai manusia, hanya dikatakan sebagai setengah manusia. Tadi Bung Benny sempat menjelaskan juga kan kalau bahkan ada kajian yang sangat kritis, apakah perempuan itu termasuk sebagai manusia? Nah itu kan adalah salah satu kajian filosofis yang sangat esensial ya, maksudnya sangat radikal sekaligus sangat kritis gitu untuk dibahas. Nah, dari The Second Sexes ini akhirnya kita bisa mulai membuka obrolan bagaimana teman-teman yang berada dalam kaum marginal ini, mereka itu mulai untuk mereclaiming lagi dirinya sebagai kesatuan being atau kesatuan manusia yang utuh untuk menjadi manusia yang sepenuhnya. Nah, proses reclaiming ini berhubungan juga nih teman-teman sama yang namanya proses untuk menentukan gender mereka. Kalau misalnya teman-teman ingat lagi, kan gender itu kan bisa ditentukan. Maksudnya dia kan sangat fluid dan dia itu bisa ditentukan oleh personal kan. Nah, karena ada proses reclaiming tentang diri sendiri, makanya tiap manusia itu memiliki kuasanya masing-masing untuk menentukan gender mereka sendiri. Contohnya saja saya memiliki kuasa untuk menentukan diri saya bergender perempuan. Pronoun saya adalah she, her. Namun, itu tidak menutup kemungkinan ketika saya ingin untuk mengatakan di kemudian hari, saya akan mereclaiming diri saya dalam pronouns yang berjudul they or she. Nah, itu tidak akan menutup kemungkinan seperti itu ya teman-teman, karena ada proses reclaiming dari half being menjadi being yang sangat utuh. Nah, di situ ada sedikit permainan eksistensialisme yang cukup krusial ya teman-teman dari persoalan gender. Nah, selain Simone de Beauvoir ada beberapa pemikiran tentang tentang Judith Butler. Kalau misalnya teman-teman pernah ketahui, Judith Butler ini dia tuh salah satu tokoh feminis dan dia juga adalah salah satu tokoh pemikir HAM dan juga seorang pencetus teori dari yang namanya gender and equality, jadi kesetaraan gender. Nah, Judith Butler ini terkenal dengan tesisnya yang berjudul Subject and Progress, di mana setiap subjek, manusia as a subject itu dia itu berprogres tiap harinya. Nah, kalau teman-teman ketahui, memang dalam pembacaannya Judith Butler ini dia sering sekali ya kayak mensintetiskan dan juga memulai ramuan diskusi baru dari yang pernah dari filsuf-filsuf feminis dan gender sebelumnya, contohnya Jabufa. Dan juga dalam kajiannya si Judith Butler ini ada subjek yang selalu memperformakan identitasnya setiap saat. Nah, teman-teman perlu ketahui kalau yang namanya identitas itu selalu ditentukan dengan tindakan dari si subjek. Jadi ketika subjek bertindakan A atau dia lagi memakai pakaian A, bisa saja ya memang si subjek ini ingin untuk mendefinisikan dirinya sebagai bagian daripada A. Nah, jadi kalau misalnya tarik lagi kesimpulan yang mungkin lebih dalam lagi, bisa dikatakan kalau si Judith Butler ini dia itu menyetujui tidak ada argumen metafisika yang secara valid dapat memvalidasi bagaimana proses seseorang dibentuk. Jadi yang namanya gender itu bukan bawaan dari dunia rahim atau bukan bawaan dari dunia-dunia sebelumnya, tetapi gender itu adalah suatu performa yang setiap detiknya dilakukan oleh subjek sebagai sosok yang sangat penuh, sebagai sosok yang sangat conscious. Nah, tadi kan saya juga sempat kan menyebutkan tentang yang namanya pronouns. Nah, kalau teman-teman ketahui, pronouns itu kan kata panggilan kan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kata panggilan ini tuh sangat
sangat friendly ya, lebih friendly ya kalau menurut aku untuk disebutkan kepada teman-teman yang memutuskan dirinya untuk berada dalam gender apapun. Contoh saja kayak saya lebih condong untuk dipanggil sebagai Mbak, boleh Kak, atau Mbak atau Kak, itu menurut saya itu lebih baik karena saya memang condong pada pronouns yang saya sebutkan tadi. Nah, argumentasi ini juga didukung nih teman-teman sama yang namanya Alex Schimmer. Dia adalah salah satu pemikir juga. Dia meneliti juga dan juga mengkaji mengenai keadilan gender dan juga analisa tentang gender di masyarakat, di mana teman-teman yang berada dalam banyak sekali gender ini, mereka itu lebih condong dan lebih suka untuk dipanggil dengan pronouns mereka. Nah, karena tadi Afi sempat sempat mengatakan mengenai bentar Afi, yang tadi itu di-cut bentar ya. Nah, karena tadi aku berusaha recalling lagi teman-teman, tadi kan Gervin sempat menyebutkan kalau memang banyak sekali yang namanya femme fatale yang terjadi di dalam diskursus dunia pada saat ini, di diskursus dunia kita pada saat ini. Nah, padahal seharusnya yang kita ingat-ingat itu bukan femme fatale, tapi femme vitale, di mana femme vitale itu menjadikan perempuan sebagai glorifikasi ketubuhan perempuan, glorifikasi bagian daripada perempuan itu sebagai suatu yang harus dirayakan. Begitu juga dengan glorifikasi ketubuhan teman-teman dalam gender-gender lain. Jadi itu sangat kalau bisa saya katakan itu sebagai sebuah pesta perayaan bagi seluruh teman-teman bergender lain. Nah, kalau misalnya kita balik ke contoh, tadi Afi kan sempat menyinggungkan, adakah contohnya di Indonesia? Ada teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sempat ketahui ada yang namanya Popo Barbie, salah satu seleb TikTok. Mungkin kalau nggak salah username Instagramnya dan TikToknya itu namanya Popo Minta Maaf. Nah, ada suatu kejadian yang sangat unik di mana Popo ini suatu hari dia membagikan SG atau snapgram di mana dia itu sedang berada dalam toilet perempuan. Pada saat itu dia berkostum sesuai dengan kostum perempuan, maksudnya kostumnya memang kostum yang dipergunakan oleh perempuan. Dia menggunakan rok, dia menggunakan tank top, dan dia pun menggunakan wig, dia bermake up. Dan Popo pada saat itu kita tidak tahu secara jelas karena secara jelas Popo mengidentifikasi dirinya sebagai apa, tapi pada saat itu Popo terlihat sebagai satu sosok perempuan. Nah, padahal di situ terdapat problem yang lebih dalam lagi, di mana ada teman-teman perempuan lain yang dia itu merasa tidak secure dengan kehadiran Popo. Nah, kalau misalnya dari kehadiran Popo di toilet itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dilihat lagi, berarti kan ada problem di mana ada kegamangan bagaimana Popo berusaha untuk merevealing yang namanya gendernya Popo, mereveal gendernya si Popo sendiri, dan juga teman-teman yang pada saat itu bergender perempuan dan dia berada dalam toilet perempuan, ya mereka merasa tidak nyaman karena ada orang yang mengaku-ngaku atau mungkin ada orang yang belum dapat menyematkan dirinya sebagai gender perempuan. Nah, di situ akhirnya kita berada dalam suatu kebingungan nih. Nah, sebenarnya bisa nggak sih ya yang namanya gender dan juga kajian terhadap gender yang sangat bervariatif dan juga beragam ini dibawa dalam diskusi publik yang cukup berat, cukup plural? Apakah sosietas kita pada saat ini tuh cukup dan juga sanggup untuk berada dalam posisi relasi yang saling terbuka, dalam dialog yang saling terbuka? Nah, ini kan adalah suatu persoalan yang sangat unik ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mengkaji dari yang peristiwa Popo, berarti kita kan juga butuh mengkaji bahwa gender itu tidak hanya terdiri dari namanya perempuan atau laki-laki saja, karena
gender itu bisa sangat diverse, sangat multi. Nah, biasanya kita menyebut teman-teman dari gender lain itu dalam sebutan yang lebih singkat, yaitu pada LGBTQ+. Nah, di mana ada lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and etc. Di mana plusnya itu menandakan teman-teman yang sekiranya belum dapat ditampungi oleh gender-gender yang sudah dinamakan atau sudah ditemukan namanya pada saat ini. Nah, ini juga kita juga perlu ketahui lagi kalau misalnya kita membicarakan yang namanya LGBTQ+ atau keragaman gender, kita juga perlu tahu ada yang namanya cisgender, di mana teman-temannya cisgender ini dia itu yang sesuai dengan gendernya, dan juga ada teman-teman transgender di mana yang mereka memutuskan untuk merubah gendernya. Terus juga ada teman-teman non-binary yang sekiranya mereka itu tidak berada dalam suatu posisi yang tidak dapat di-describe oleh yang namanya gender yang sedang ada. Dan juga ada teman-teman agender yang dimana mereka itu mengklaiming bahwa dirinya itu tidak teridentifikasi oleh gender-gender yang telah ada. Nah, dari persoalan ini teman-teman sekiranya bisa mulai menilik lagi bagaimana yang namanya gender ini sangat beragam ya, dan juga bagaimana persoalan tentang gender ini butuh berada dalam diskusi terbuka di mana ada relasi yang cukup terbuka. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, bisa nggak ya Indonesia atau sosietas masyarakat di Indonesia ini menerima kajian mengenai gender? Nah, aku boleh tahu dong jawaban teman-teman nanti di kolom komentar. Jangan lupa dijawab juga, dan mungkin teman-teman dari kita bakal menjawab jawaban dari teman-teman sekalian agar kita bisa melanjutkan diskusi. Nah, terlepas daripada itu, kembali lagi ke kasusnya Popo. Kalau misalnya kita melihat dari argumentasinya Judith Butler, ada keseharian individu yang sebagai progres yang membuat pernyataan terhadap gendernya individu tersebut menjadi valid. Nah, kalau misalnya lihat lagi, mungkin kita sebagai pengamat dapat saja mengidentifikasikan Popo sebagai bergender perempuan, karena dalam keseharian yang di TikTok dia seringkali untuk bergaya seperti perempuan. Dia menunjukkan sikapnya yang cukup feminim. Disclaimer dulu nih teman-teman, dalam membahas feminim dan maskulin kita nggak bisa melupakan hal itu ya dalam pembahasan gender, karena memang itu adalah pembahasan yang cukup rawan disalahartikan. Tapi teman-teman perlu tahu dulu, dalam kaidah akademik ada juga beberapa pemikir yang memang ketika kita lahir kita nggak bisa melupakan adanya analisa feminitas dalam seksualitas kita, dan juga analisa maskulinitas dalam seksualitas kita. Mungkin ini akan kita bahas di diskusi yang lain ya. Nah, kalau kembali lagi ke Popo, berarti kan ada keseharian dari subjek, keseharian di Popo yang dimana itu sebagai suatu progres Popo untuk mereclaiming nih. Sebenarnya Popo itu ingin loh jadi she, her, atau they, atau mungkin dia itu sedang berada dalam proses abu-abu kayak transisi gender. Itu kan bisa saja kan kita pengamat sosial mengamati kehidupan Popo yang seringkali diperlihatkan kepada kita melalui kanal media sosial. Namun argumentasi dari kita itu belum valid. Kenapa kok belum valid? Karena yang dapat memvalidkan dirinya sendiri adalah Popo itu sendiri. Nah, ketika Popo mulai mengangkat bicara bahwa saya memutuskan untuk berada dalam gender ini, saya memutuskan dalam pronouns ini, dan juga saya mereclaiming diri saya bukan hanya sebagai the other lagi, tapi saya mereclaiming diri saya untuk berada dalam kondisi ini. Nah, maka dari itu dia itu bisa dikatakan sebagai putusan yang valid, teman-teman. Nah, itu sih kalau dari saya, Afi. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Afi. Thank you. Wah, pemaparan yang sangat baik lagi nih dari Mbak Alia. Terutama dari cara dia memberitahu ke kita kalau misalkan gender itu tuh bersifat fluid, dan juga di mana di Indonesia ini tuh masih ada masalahnya, masih terdapat masalah dalam mengenali gender tersebut, dalam mengekspresikan gender tersebut. Ya, kasusnya seperti
si Popo itu ya, Popo Barbie. Mana mungkin teman-teman sekalian juga udah pada tahu tuh si Popo Barbie, maaf, dia terkenal di TikTok juga, di IG dan lain-lain. Nah, mungkin segitu aja nih ya buat diskusi ngopi kita kali ini di episode manusia dengan gendernya. Tepuk tangan dulu nih buat teman-teman narasumber di sini yang sudah memberikan pemaparan mereka. Dan terima kasih juga buat teman-teman Kopi, komunitas filosofi yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa dapat berkembang dan belajar bersama. Baiklah, kalau gitu sekian terima kasih. Ngobrol filosofi kali ini kita tutup dan see you in episode 4. Bye-bye teman-teman.